Indonesia, these are your warriors. Stand with us. Believe in us. They will fight with heart, passion, and pride. PSSI rilis skuad impian Timnas Indonesia dapat apresiasi dari media Vietnam. Tanggal 9 Maret 2025, PSSI akhirnya resmi merilis daftar pemain sementara yang akan dibawa oleh Timnas Indonesia untuk menghadapi dua laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain. Rilis ini menjadi momen penting karena merupakan pertama kalinya pelatih baru, Patrick Kluivert, mengungkapkan komposisi pemain yang akan dipersiapkan untuk dua pertandingan tersebut, yang akan digelar pada 20 Maret di Sydney dan 25 Maret di Jakarta. PSSI mengungkapkan daftar 27 pemain yang dipanggil untuk menghadapi dua laga besar tersebut. Komposisi ini nggak sembarangan karena mayoritas pemain yang dipanggil adalah bintang-bintang yang berkarier di luar negeri, termasuk pemain naturalisasi yang tengah menunggu proses administrasi. Pengumuman PSSI yang jadi sorotan. Buat kamu yang ketinggalan, pengumuman daftar pemain Timnas Indonesia ini langsung mendapat perhatian dari berbagai media internasional. Salah satunya adalah media Vietnam Soha.vn yang memuji pemilihan pemain dalam skuad kali ini. Mereka menyebutkan bahwa komposisi pemain yang dipilih oleh Kluivert adalah yang terkuat yang pernah dimiliki Timnas Indonesia. Media tersebut menyebutkan bahwa daftar 27 pemain ini dianggap sebagai yang terbaik yang dimiliki Indonesia. Apalagi PSSI dan Kluivert nggak main-main dalam memilih pemain. Dari kiper hingga penyerang, hampir semua pemain yang dipanggil punya kualitas top, baik yang berlaga di kompetisi Eropa maupun yang berkarier di Liga-Liga Asia. Bahkan, para pemain yang baru bergabung dengan Timnas Indonesia juga memberikan kesan positif. Soha.vn juga menyoroti hadirnya pemain-pemain baru seperti Septian Bagaskara dan Ole Romeni yang diperkirakan bisa memberikan kontribusi besar untuk skuad Garuda di laga-laga penting ini. Dari pengumuman yang dirilis PSSI terlihat bahwa mayoritas pemain yang dipilih berasal dari klub-klub luar negeri yang tentunya akan menambah kualitas Timnas Indonesia. Berikut adalah daftar pemain yang dipilih PSSI untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Kiper Maarten Paes (FC Dallas Amerika Serikat). Nado Argawinata (Borneo FC). Hernando Ari (Persebaya). Back J. Itzes (Venezia, Italia). Jordi Amat (JDT Malaysia). Nathan Chu Aon (Swansea City, Inggris). Mes Hilgers (FC Twente Belanda). Rizky Ridho (Persija). Muhammad Ferrari (Persija). Justin Hubner Wolves U21, Inggris. Calvin Verdonk NEC Nijmegen, Belanda. Pratama Arhan Bangkok United, Thailand. Saine Patinama CAS Open, Belgia. Sandy Walsh Yokohama F. Marinos, Jepang. Kevin Dix Copenhagen, Denmark. Eliano Reinders PEC Zwolle, Belanda. Gelandang Tom Haye Almer City, Belanda. Ivar Jenner FC Utrecht, Belanda. Ricky Kambuaya Dewa United. Egy Maulana Fikri Dewa United. Marcelino Ferdinand Oxford United, Inggris. Penyerang Ole Romeni Oxford United, Inggris. Ragnar Oratmangon FCV Dender, Belgia. Septian Bagaskara Dewa United. Rafael Struijk Brisbane Roar, Australia. Hoki Caraka PSS. Ramadan Sananta Persis Solo. Selain itu ada kabar gembira juga bahwa Timnas Indonesia masih menunggu 3 pemain naturalisasi yang sedang dalam proses administrasi, Emil Audero, Dan James, dan Joy Pelupes. Ketiga pemain ini akan segera bergabung dengan skuad Garuda setelah proses naturalisasi mereka selesai. Komentar media internasional, Timnas Indonesia siap tampil mengesankan. Setelah PSSI merilis daftar pemainnya, Soha.vn yang berasal dari Vietnam memberikan pujian terhadap skuad Timnas Indonesia yang dipimpin oleh Patrick Kluivert. Mereka menyebutkan bahwa Timnas Indonesia kini punya skuad yang lebih kuat dibandingkan sebelumnya berkat adanya banyak pemain naturalisasi yang berkualitas yang bermain di Liga Eropa. Media tersebut bahkan menilai Indonesia kini memiliki tim yang dapat memberikan perlawanan sengit di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut mereka, dengan adanya pemain-pemain baru seperti Septian Bagaskara yang tampil impresif di Liga 1 dengan torehan 7 gol dan 1 assist, serta Ole Romeni, penyerang Oxford United yang akan menjalani debutnya,
timnas Indonesia akan semakin kuat dan sulit dikalahkan. Dengan skuad yang sangat kuat, timnas Indonesia dianggap bisa meraih poin penting dalam 2 pertandingan krusial ini, tulis Soha.fun. Reaksi PSSI dan pelatih Kluivert setelah pengumuman resmi dari PSSI. Erick Thohir, ketua PSSI, memberikan komentar terkait skuad yang dipilih oleh Patrick Kluivert. Ini adalah skuad pertama yang dipersiapkan Coach Kluivert untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Daftar ini masih menunggu 3 pemain yang sedang menjalani proses naturalisasi, ujar Thohir di akun media sosial PSSI. Hal ini menunjukkan bahwa meski sudah ada skuad, sementara masih ada kemungkinan perubahan atau penambahan pemain setelah proses naturalisasi selesai. Sementara itu, dalam video pengumuman daftar pemain, Patrick Kluivert menyampaikan pesan semangat kepada para pemain dan seluruh supporter Indonesia. Mereka akan bertarung dengan hati, penuh semangat dan kebanggaan. Indonesia, inilah para pejuang kalian. Rapatkan barisan, percayalah pada kami. Kita Garuda, seru Kluivert yang sepertinya memang punya keyakinan tinggi terhadap skuad yang telah dipilihnya. Harapan besar menuju Piala Dunia 2026 dengan komposisi pemain yang kuat, timnas Indonesia diharapkan bisa memberikan yang terbaik di 2 laga penting melawan Australia dan Bahrain. Para pemain yang dipanggil kali ini punya kualitas yang sangat menjanjikan dan optimisme tinggi mengiringi setiap langkah timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi buat kamu yang sudah nggak sabar, pastikan terus dukung Garuda. Bek mahal Asia Tenggara. Menes Hilgers siap perkuat Garuda di kualifikasi Piala Dunia. Yo, pecinta bola. Ada kabar kece nih buat kalian semua. PSSI baru aja ngerilis daftar 27 pemain yang bakal ngebelat timnas Indonesia di laga mendatang. Nah, salah satu nama yang bikin heboh adalah Menes Hilgers, bek tengah yang lagi gacor banget di FC Twente, klub Eredivisie Belanda. Perjalanan karier Menes Hilgers ini lahir 13 Mei 2002 dan punya darah Indonesia dari nyokapnya yang asal Manado. Dari kecil udah jago main bola, doi gabung Akademi FC Twente dan sukses masuk tim utama pas umur 18 tahun. Sejak saat itu, Hilgers selalu jadi andalan di lini belakang klubnya. Gak cuma sekadar numpang lewat, tapi dia benar-benar berkembang jadi pemain kunci. Dari musim ke musim, performa Hilgers makin stabil dan jadi benteng kokoh buat Twente. Dia gak cuma jago bertahan, tapi juga punya kemampuan distribusi bola yang apik. Hal ini bikin banyak klub besar di Eropa mulai meliriknya. Tapi, kecintaan Hilgers buat main di timnas Indonesia nggak bisa diganggu-gugat. Perjalanan naturalisasi Menes Hilgers, sebenarnya Hilgers udah lama pengen main buat timnas Indonesia. Nah, mimpinya akhirnya terwujud pas 30 September 2024, doi resmi jadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI bareng Liano Reijnders di Kedutaan Besar RI di Brussels, Belgia. Setelah proses naturalisasi kelar dan urusan administratif beres, doi pun siap ngebela Garuda. Ini tentunya jadi kabar gembira buat pecinta bola tanah air yang udah nunggu lama. Bukti kegacorannya nggak cuma di atas kertas, bro. Pada 27 Oktober 2024, Hilgers tampil menggila pas Twente ngelibas Heracles 5-0. Nggak cuma bantu pertahanan, doi juga nyumbang 1 gol. Performanya yang ciamik bikin ESPN NL masukin doi ke daftar 11 pemain terbaik pekan ke-10 Eredivisie. Keren abis. Menes Hilgers di timnas Indonesia. Buat kalian yang udah nggak sabar lihat aksi timnas, Patrick Kluivert udah ngumumin 27 pemain yang bakal turun di laga lawan Australia dan Bahrain. Tentu aja, Menes Hilgers ada di daftar itu. Plus, dia juga jadi pemain dengan nilai transfer paling tinggi se-Asia Tenggara. Loh. Gila, kabarnya harga doi nyampe 160 miliar rupiah. Sultan banget. Sebenarnya Hilgers sempat kena cedera yang lumayan ganggu performa. Proses penyembuhannya juga makan waktu lebih lama dari perkiraan. Awalnya, tim medis cuma bolehin dia main 1 kali seminggu biar kondisinya nggak drop lagi. Akhirnya sekarang gue bener-bener fit lagi setelah sekian lama, kata Hilgers dikutip dari twentefans.nl. Mantap, siap comeback nih. Ngomongin timnas, Indonesia masih harus berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Hilgers dan Liano Reijnders jelas jadi tambahan tenaga buat Garuda. Apalagi kita juga masih nunggu 3 pemain naturalisasi lain, Joy Pelupessy, Emil Audero, dan Dean James. Mereka tinggal nunggu jadwal sumpah WNI aja.
Statistik dan rekor Hilgers, balik ke Hilgers, pemain kelahiran 2000. Satu ini punya tinggi 185 cm dan dulunya pernah main buat timnas Belanda U21. Waktu proses naturalisasinya kelar, media Vietnam sampai heboh bahas doi karena harganya yang fantastis. Hilgers dihargai 7 juta euro, mahal banget buat seorang back, tulis Stadhau 247. Menurut Transfermarkt, Hilgers jadi gelandang bertahan termahal ke-7 di Asia, sejajar sama Tsuyoshi Watanabe dalam kurung Jepang dan Hari Soutar dalam kurung Australia. Kalau dihitung dari semua posisi, doi juga nangkring di urutan ke-29 pemain paling mahal se-Asia. Auto Sultan nih, sejak debutnya di FC Twente pada musim 2020 hingga 2021, Hilgers udah mencatatkan 3 gol dan 2 assist. Selain itu, dia juga mengoleksi 13 kartu kuning dan 1 kartu merah selama bermain di Eredivisie. Statistik ini membuktikan kalau dia adalah pemain yang gak cuma kuat di duel udara, tapi juga gak takut buat bermain keras kalau dibutuhkan. Kehidupan pribadi, family man, dan religius. Ngomongin kehidupan pribadi, Mas Hilgers gak cuma jago di lapangan, tapi juga family man abis. Doi deket banget sama keluarga, rajin ibadah, dan suka kumpul bareng. Gue sering banget ngabisin akhir pekan sama keluarga dan ke gereja tiap minggu. Itu udah jadi kebiasaan dari kecil dan mereka seneng banget gue main buat Indonesia, kata Hilgers di YouTube FC Twente. Gak heran kalau dukungan keluarganya jadi faktor penting dalam kariernya. Dengan fondasi yang kuat dari keluarga dan lingkungan yang positif, Hilgers makin semangat buat ngebela Garuda dan bawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Rekor dan masa depan Hilgers di timnas. Sebelum gabung timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Hilgers udah nyetak rekor keren di Liga Belanda. Pada 9 Maret 2025, doi ngebuktiin kualitasnya dengan tampil ke-100 kalinya buat FC Twente di Eredivisie. Momen spesial ini terjadi pas Twente ngalahin Almer City 1-0 di Stadion De Grolschvesten. Gak cuma sekadar angka, tapi ini juga jadi bukti kalau Hilgers punya konsistensi tinggi di liga kompetitif kayak Eredivisie. Ini juga pertanda bagus buat timnas Indonesia karena mereka dapat back yang gak cuma muda, tapi juga punya pengalaman bermain di level tinggi. Dengan bergabungnya Mas Hilgers ke timnas Indonesia, lini pertahanan Garuda bakal makin solid. Bersama pemain lain yang juga punya pengalaman di Eropa, Indonesia bisa lebih percaya diri di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi, buat kalian yang ngefans sama timnas Indonesia, siap-siap dukung Mas Hilgers dan kawan-kawan di laga mendatang. Gaspol, Garuda. Timnas panggil Septian Bagaskara, diebut faktor X di timnas. Media Vietnam kaget. Media Vietnam dibikin kaget abis gara-gara pemanggilan Septian Bagaskara ke timnas Indonesia. Striker andalan Dewa United ini sampai dijuluki faktor misterius yang bakal jadi senjata rahasia Patrick Kluivert buat lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Septian Bagaskara, striker yang bikin heboh. Jadi gini, nama Septian tiba-tiba nongol di daftar skuad timnas Indonesia bareng pemain lain kayak Rafael Struijk, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, sampai Ole Romenyi. Media Vietnam Soha.ven langsung ngasih perhatian lebih ke Septian. Yang paling mencolok, Kluivert manggil deretan striker ini buat nambah daya gedor, termasuk faktor misterius, Septian Bagaskara, tulis mereka. Mereka juga nyorotin kalau Septian ini striker 27 tahun yang main di Liga 1 bareng Dewa United. Terus ada juga Ole Romenyi, striker naturalisasi yang siap debut di laga mendatang. Lini depan timnas juga punya banyak nama keren lainnya, kayak Hoki Caraka, Rafael Struijk, Ragnar Orotmangoen, dan Ramadan Sananta, lanjut mereka. Kenapa Septian Bagaskara dipanggil? Menurut analis sepak bola lokal, Bung Harpa alias Haris Pardede, ada alasan kuat kenapa Kluivert manggil Septian ke timnas. Salah satunya karena doi punya fisik yang cocok buat jadi striker. Septian dari Dewa United ini udah disiapin buat dipanggil. Administrasinya juga udah beres, kata Bung Harpa di YouTube-nya Sabtu dalam kurung 8 Maret 2025. Dari postur, dia cocok banget buat jadi tembok di lini depan. Badannya gede, tinggi 183 cm, dan punya skill yang beda dari striker lokal lain, tambahnya. Meski lebih sering duduk di bangku cadangan Dewa United, nyatanya Septian punya keunggulan yang bikin dia beda. Selain fisiknya yang mumpuni buat duel udara dan menahan bola, Septian juga punya naluri gol yang cukup baik.
Di musim 2024 hingga 2025, dia berhasil mencetak 7 gol meski sering jadi pemain pengganti. Ini yang bikin Kluivert kepincut dan ngasih kesempatan buat dia nunjukin skill di level internasional. Sambutan positif dari PSSI. Sementara itu, Ketum PSSI Erick Thohir juga happy banget sama daftar pemain yang dipilih Kluivert. Dia optimis banget sama skuad ini buat ngelawan Australia di Sydney tanggal 20 Maret, terus lawan Bahrain di GBK Jakarta tanggal 25 Maret. Saya puas sama daftar pemain yang Coach Kluivert pilih. Ini hasil diskusi bareng Alex Pastoor dan Denny Lanzaat, ujar Erick. Menurut Erick, komposisi pemain kali ini udah merata dan benar-benar terbaik di semua sektor. Apalagi ada tambahan 3 pemain naturalisasi yang bakal makin bikin tim makin solid. Kita doain aja timnas bisa ngegas abis di 2 laga ini dan bawa pulang poin penuh. Tambahnya, jejak karier Septian Bagaskara, buat yang belum tahu, Septian Satria Bagaskara lahir di Kediri, Jawa Timur, tanggal 26 September 1997. Dia mulai main bola di SSB Triple S dari 2004 sampai 2015. Terus di 2015, dia dapat kesempatan emas buat latihan di Manchester United Soccer School, bahkan sempat ngegolin ke gawang MUU 17. Keren kan? Pulang ke Indonesia, Septian gabung Persedikap Kediri di 2016, terus setahun kemudian hijrah ke Persik Kediri. Di sana dia bawa klubnya juara Liga 3 tahun 2018 dan Liga 2 tahun 2019, sampai akhirnya naik ke Liga 1. Tahun 2022, dia pindah ke RANS Nusantara FC sebelum akhirnya berlabuh di Dewa United sejak 2023. Musim 2024 hingga 2025 ini jadi titik terang buat Septian. Walaupun lebih sering jadi pemain pengganti, dia sukses ngegas dengan nyetak 7 gol di Liga 1. Itu yang bikin Kluivert akhirnya ngelirik doi buat masuk timnas. Selain kemampuannya sebagai target man, Septian juga dikenal punya mental baja di lapangan. Meski sering dicadangkan, dia selalu siap buat kasih yang terbaik saat diturunkan. Dia juga tipe striker yang bisa jadi pemantul buat rekan-rekannya, bikin permainan timnas lebih variatif. Peluang besar di timnas sekarang, dengan usia yang masih 27 tahun, Septian punya peluang emas buat nunjukin taringnya di level internasional. Dengan persaingan ketat di lini depan, dia harus kerja ekstra buat bisa bersaing sama striker lain yang udah lebih sering dipanggil timnas. Kehadirannya juga bisa jadi solusi buat Kluivert yang butuh opsi striker jangkung dengan fisik kuat. Kalau dia bisa tampil impresif di 2 laga melawan Australia dan Bahrain, bukan nggak mungkin dia bakal jadi langganan timnas ke depannya. Gimana menurut lo? Apakah Septian bakal jadi kejutan besar di timnas Indonesia? Kita tunggu aksinya di lapangan.